Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya, Nak. Hadir. Kanaya, Hadir. Naila, Hadir. Syifa, Hadir. Kenzi. Kemana Kenzi? Nggak ada. Assalamualaikum. Maaf Bu, telat. Kok Ibu masih ngajar aja Bu? Bukannya Ibu udah pensiun ya? Betul, Ibu udah pensiun. Tapi Ibu rasanya kangen sama kalian. Ibu pengen ngajar, suasana mengajar. Oh, itu mah nggak apa-apa Bu. Kan biar kita bisa mengenang masa mengajar Ibu. Iya, gimana kalau misalnya Ibu kita undang aja ke SPP? Boleh, siapa takut? SPP, Suara Pelajar Podcast, podcastnya para pelajar. Halo teman-teman semua, kembali lagi di SPP episode ke-10. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Bu Miss Latif sebagai Purna Guru SMP Negeri 276 Jakarta. Oke, oh ya sebelumnya hari ini gimana sih perasaan Ibu sekarang? Karena udah lebih dari seminggu ya kan, Ibu udah resmi pensiun dan akhirnya ngajar lagi deh di sini. Waktu pertama-tama, hari pertama, kedua, Oke. pensiun, serasa ada yang hilang di hati Ibu. Aduh. Ya, kehilangan teman-teman yang setiap hari ngobrol bertemu di sekolah, di ruang guru, terutama kehilangan anak-anak 8A sampai 8F yang Ibu ajar setiap hari, seminggu 3 kali ketemu. Jelas itu sangat sedih. Sedih, tapi di balik kesedihan itu setelah Ibu sampai di rumah, alhamdulillah di usia yang ke-60 tahun ini Ibu bahagia, bersyukur karena diberikan nikmat sehat dan bisa menyelesaikan tugas mengajar dalam usia 60 tahun. Oh, duh, saya jadi ikutan sedih nih Bu, gara-gara Ibu udah pensiun. Iya, Ibu juga sedih. Tapi walaupun Ibu udah pensiun, Ibu masih inget kan sama murid-murid yang ada di sini? Pasti, apalagi sama Kenzi. Pasti Ibu ingat. Sama Farid, sama semua anak-anak yang lucu, yang pinter, yang kadang-kadang unik juga. Pasti Ibu selalu ingat. Oke, berarti Ibu masih ingat ya sama murid-murid yang ada di sini. Oke, sebelum aku masuk ke pertanyaan inti nih Bu, aku mau tahu dong Bu, ada nggak sih hobi Ibu selain ngajar di sekolah? Mungkin kayak hobi masak gitu Bu, atau Ibu suka pergi ke tempat-tempat yang menarik gitu Bu? Ya. Kalau hobi banyak, tapi hobi yang Ibu jalani benar-benar dari kecil, yang Ibu senangi itu baca. Ibu senang baca. Baca. Ya. Jadi Ibu berusaha apapun yang kita temui dalam bentuk kertas, dalam bentuk apapun, istilahnya bekas bungkus cabai, bekas apa. Kalau ada kesempatan Ibu baca, pasti Ibu baca. Apalagi kalau informasi-informasi terbaru, menarik, pasti Ibu baca. Tidak hanya itu, mungkin komik, novel, dan lain sebagainya. Oh, berarti banyak ya yang Ibu baca gitu, dari komik, novel, Koran, majalah. Tapi kalau misalnya komik itu emang udah ada dari zaman dulu Bu? Ada. Zaman dulu mungkin yang teman-teman Ibu yang satu angkatan Ibu kenal namanya H.C. Andersen, penulis luar tapi dia penulis komik anak-anak. Itu luar biasa ceritanya. Ya. Berarti emang udah dari dulu ya Bu ya komik itu ya? Ya. Oke. Oh ya, aku mau nanya lagi nih Bu. Ibu menjalani profesi sebagai guru itu udah sejak kapan sih Bu? Dan gimana sih ceritanya kok bisa Ibu mengajar di SMP 276 itu bisa hingga pensiun Bu? Karena kan kalau misalnya mengajar sampai pensiun waktunya udah lama banget ya Bu ya, bertahun-tahun gitu. Nah, kira-kira gimana sih Bu? Awal Ibu menjalani profesi sebagai pendidik, sebagai guru itu ketika Ibu usia 23 tahun. Waktu itu kuliah belum selesai, masih nyusun skripsi. Ya, tapi Ibu udah ngajar anak-anak SMK, dulu namanya SEMEA. Ya, SMK di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Nah, Ibu ngajar di situ sekitar 7 tahun. Setelah Ibu ikut tes pegawai negeri. Ikut tes pegawai negeri, alhamdulillah tahun 98 lulus pegawai negeri. Tapi pertama ditempatkan PNS bukan di 276,
di SMP Negeri 105 Jakarta. Di Jakarta Barat. Jauh banget Bu ya. Jauhnya luar biasa, padahal ibu tinggal di Depok. Nah, setelah CPNS 2 tahun di SMP Negeri 105, yang namanya kalau kita mau mutasi, itu CPNS belum bisa. Oh, CPNS belum bisa? Belum bisa, harus PNS dulu. CPNS itu kan calon pegawai negeri sipil, belum bisa karena baru calon. Nah, setelah menjadi PNS 2 tahun di SMP Negeri 105, baru ibu mutasi ke 276. Tahun 2000 pas. 2000 pas. Tahun 2000 ibu mutasi ke SMP Negeri 276. Mengapa ibu milihnya 276? Kalau mau pindah mutasi dari Jakarta Barat, bukan ke 131, bukan ke 98 atau ke 211. Padahal mungkin ada kesempatan. Tapi ibu dari awal mutasi memang ibu mau di 276. Pertama, karena suami ibu guru SMA Kartika, satu arah. Dan putri ibu yang pertama sekolah di SD 07. Jadi satu arah itu. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 sampai 2026 ibu tidak terkena rotasi atau mutasi sampai pensiun di 276. Oh, berarti sampai pensiun tetap di 276 ya Bu ya? Iya. Oke. 26 tahun ibu ngajar di 276. Berarti awalnya tuh ibu ngajar di SMK, habis itu di SMP 105 di Jakarta Barat, habis itu pindah lagi ke 276. Oh, oke. Tapi selama mengajar, ibu ngajarin murid-murid di sekolah, ibu jadi guru mata pelajaran emang dari awal bahasa Indonesia apa sebelumnya beda lagi, Bu? Karena ibu memang sarjananya S1-nya jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi ibu ngajar bahasa Indonesia, tapi pernah ngajar selain bahasa Indonesia di SMK. Namanya surat menyurat bahasa Indonesia. Mungkin kalau kamu nanti di SMK ada pelajaran SMI, surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, ibu pernah ngajar itu. Karena masih linier, masih ada relevansinya. Oh, iya. Surat menyurat bahasa Indonesia, bentuk-bentuk surat dan lain sebagainya. Oh, berarti nggak jauh-jauh beda ya Bu ya sama pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Tapi Bu, kalau misalnya untuk momen-momen nih Bu, momen apa aja sih yang ngebuat diri ibu itu bangga gitu buat jadi guru bahasa Indonesia? Banyak sekali momen-momen yang membuat ibu bahagia, membuat ibu bangga menjadi guru bahasa Indonesia. Pertama, apabila ada event-event lomba-lomba, anak ibu ikut dan dapat juara, itu yang luar biasa membuat ibu bahagia. Sebelum tahun 2020, sebelum COVID, itu UN masih ada, ya. Jadi kalau putra putri ibu, murid ibu, siswa ibu lomba dapat juara, menang, itu kebanggaan yang luar biasa bagi ibu, ya. Umpamanya lomba yang sampai sekarang ibu ingat, murid ibu namanya Hanifah, mungkin sekarang udah berkeluarga atau sudah kuliah atau mungkin udah lama sekali. Dia ikut lomba pidato dari tingkat kecamatan sampai tingkat DKI juara 2. Luar biasa. Di gedung Juang di Jakarta Pusat, dekat rumah sakit apa ya? Itu tingkat DKI-nya juara 2. Itu luar biasa. Sampai kapanpun pasti ibu akan bangga. Kemudian ada lagi murid ibu belum lama, Davina. Davina itu benar-benar dia serba bisa. Kenapa serba bisa? Dia ketua OSIS, dia cantik, bisa baca puisi, bisa modeling, lengkap. Ya, sampai sekarang kelas 12 mungkin. Sekarang kelas 12. Dan mungkin semua guru juga masih ingat Davina. Dia juga luar biasa, pernah lomba juara puisi, baca puisi, pernah juara 2 dan lain sebagainya. Itu adalah kebanggaan dan kebahagiaan ibu ketika ibu mengajar. Ya. Demikian pula kalau putra putri 276 UN nilainya tinggi. Nilainya tinggi sampai di tingkat Jagakarsa ada 10 SMP negeri. Kita di peringkat posisi 3. Di posisi 3 dari 10 sekolah negeri bahasa Indonesia terbagus. Itu luar biasa juga kebahagiaan ibu sebagai seorang
pendidik atau guru. Oh, masuk top 3 ya Bu ya, Iya. kita sekolah kita itu ya. Sering. Oh, berarti momennya banyak juga ya Bu yang buat diri Ibu Itu bangga. yang kadang-kadang membuat ibu kangen sama anak-anak. Ya, karena apa? Kebahagiaan seorang guru itu ketika melihat anak-anaknya sukses, berhasil. Nggak ada selain itu. Anak-anaknya berakhlak mulia, berkarakter, baik Iya sih. budi, tutur katanya sopan. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak ternilai oleh uang. Iya sih Bu, aku jadi apa kagum gitu sama murid-murid di SMP ini juga ya kan, apalagi ada yang pernah juara pidato, puisi gitu ya Bu ya. Banyak. Belum juara mading, cording. Wow, sering. 276 itu kalau lomba-lomba bahasa alhamdulillah dari dulu selalu ada. Oh, Selalu. Kemarin kan juara si Anissa, kakak kelas kamu. Juara menulis artikel tingkat DKI. tingkat DKI berarti Iya, jauh betul. banget ya Bu ya. Kan seleksinya dari tingkat sekolah. Seleksi dari tingkat sekolah, menang juara 1, Anissa. Kemudian tingkat kecamatan juga juara 1, tingkat wilayah Jakarta Selatan juara 2, di tingkat DKI juara 1. Luar biasa. Ya, itu menulis artikel. Sekarang anaknya masih kelas 9. Oh. Luar biasa. Mungkin ada yang kenal. Ya. Oh, berarti sampai juara 1 tingkat DKI ya Bu ya. Betul. Jauh banget itu Bu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih suka dan duka gitu yang Ibu rasain selama menjalani profesi sebagai guru gitu Bu di sekolah? Yang namanya kehidupan suka duka pasti ada ya. Tapi kalau dibilang suka dan duka pasti banyak sukanya. Iya sih Bu. Pasti banyak sukanya. Tapi juga ada dukanya. Sukanya tadi kalau nilai UN bahasa Indonesianya bagus, itu pasti bahagia, suka. Kemudian setiap kegiatan lomba, apapun, pensi dan lain sebagainya, anak-anak juara, mereka tidak takut menampilkan kemampuan mereka, itu juga sangat bahagia. Nah, sedihnya ketika ngajar udah dijelaskan berkali-kali nggak ngerti. Ya, terus apa? Kadang-kadang ada sikap atau tingkah laku yang kadang-kadang membuat guru sedih. Ini anak kenapa ya? Tidak mau aktif, disuruh maju, ogah, nggak mau. Aduh. PR telat mengerjakan. Setiap disuruh siapa yang mau maju pidato puisi, nggak mau Bu, belum siap. Itu sedih. Ya, tapi kesedihan itu bisa tertutup dengan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang punya mental luar biasa, berani mencoba. Karena apa? Pada dasarnya orang bisa apapun harus berani mencoba dulu. Kalau dia nggak berani mencoba, nggak akan bisa. Ya kayak Kenzi orangnya berani mencoba. Terima kasih Bu. Berarti kita juga harus berani mencoba ya Bu ya kalau Iya. misalnya untuk meraih sesuatu juga Iya. gitu. Terus pasti di kehidupan kita juga pastinya ada suka dan duka ya Bu ya. Iya, pasti. Iya sih. Kayak tadi dukanya masih banyak anak-anak yang malu-malu gitu mungkin Iya. buat puisi. Iya, terus malas mengerjakan tugas, iya kan? Iya. Kemudian selalu menunda-nunda pekerjaan tugas apapun. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa kerjaan sekarang, kenapa harus besok? Nah, itu juga kadang-kadang sedih. Ya. Waduh. Saya sebenarnya juga pernah sekali nunda-nunda tugas sih Bu. Tapi karena banyak mepet aja sih Bu. Oh ya, tapi kalau misalnya menurut Ibu sendiri, ada nggak sih tokoh sastrawan yang kepribadiannya itu mirip banget gitu sama Ibu dan Ibu ngerasa, wah kayaknya ini mirip banget sama saya gitu. Nah, terus karena hal itu Ibu jadi termotivasi sama dia gitu Bu. Kalau mirip kepribadiannya tidak, tapi kalau tokoh sastrawan, Ibu ada tokoh sastrawan penyair yang Ibu kagumi, Ibu idolakan karena karya-karyanya. Karya-karyanya. Ya, karyanya yang luar biasa, karyanya yang benar-benar terbaru di masanya. Siapa? Hairil Anwar. Ya, Hairil Anwar. Hairil Anwar adalah salah satu penyair pertama yang Ibu kagumi. Kenapa? Di usianya yang sangat muda, ya, dia sudah bisa membuat puisi yang luar biasa. Dia bisa di masa orang membuat syair, membuat pantun, Hairil Anwar sudah berani membuat
puisi baru dan puisi modern. Dan karyanya sampai sekarang tidak usang dimakan waktu. Mungkin kalian juga sudah tahu banyak puisi-puisi Chairil Anwar yang luar biasa. Beliau meninggal masih sangat muda. Usianya belum 27 tahun, baru 26 tahun beliau sudah meninggal. Wah, Ya, dalam usia 27 tahun, masih kurang karena meninggalnya bulan April. Ya, ya. Artinya apa? Chairil Anwar sangat muda tapi dia sudah mengeluarkan karya-karyanya yang begitu banyak. 97 karya Chairil Anwar di usia yang hanya sampai ke 27 tahun. Ya, dan puisinya sampai sekarang masih ada relevansinya sampai sekarang. Puisi-puisinya sampai sekarang legend, dibaca juga masih enak. Temanya beragam, ada tema kehidupan, tema kepahlawanan, tema cinta, banyak banget. lengkap. Ya, artinya apa? Bahwa Chairil Anwar memang benar-benar penyair yang luar biasa. Ya, dari SMP kelas 1 Ibu, dulu belum ada kelas 7, 8, 9. Tahun 80-an Ibu sudah kagum sama Chairil Anwar. Dan sudah hafal puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Walaupun puisi Chairil Anwar ini kan banyak ya. Di antaranya kalian tahu kan? Ada apa? Ada Aku, Apalagi? apalagi ya? Yang kamu baca belum lama? Di Diponegoro. Iya kan? Di Ponegoro. Iya, iya, betul. iya. Ada Aku, ada Diponegoro, ada Karawang Bekasi, ada Doa. Banyak sekali puisi-puisi yang dibuat oleh Chairil Anwar yang sampai sekarang masih relevan, masih sangat bagus dibaca. Artinya apa? Puisi-puisi itu nggak lekang oleh waktu. Maknanya, keindahannya. Ya. Nah, puisi yang Ibu dari SMP sampai sekarang masih ingat itu judulnya Aku. Aku muda. Ya. Ini merajalela banget ya Bu ya. Makanya si Chairil Anwar disebut dengan aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang. Sampai Chairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalang. Bisa Karena terlalu berani pada saat itu. Dengan puisi-puisinya. Karena apa? Chairil Anwar itu membuat puisi pertama tahun 1942, masa penjajahan Jepang. Ya, Chairil Anwar sudah membuat puisi. Makanya Ibu kagum dengan sastrawan Chairil Anwar. Oke. Berarti idola pertama yang Ibu kagumin itu emang idola apa sih? Chairil Anwar ya Bu ya? Puisinya juga banyak sih ya Bu. Banyak penyair-penyair apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi intinya kalian harus senang baca, jangan males baca. Karena dengan membaca kamu akan banyak wawasannya, akan luas wawasan. Oh iya sih Bu ya. Saya juga ikutan kagum nih sama Chairil Anwar. Soalnya saya kurang tahu kisah hidupnya gitu Bu. Tapi karena Ibu ceritain, saya jadi tahu informasinya nih Bu. Oh ya, kalau misalnya nih Bu, kan misal di zaman sekarang murid-murid itu kan sering kena pengaruh budaya luar ya Bu ya. Mau itu kayak tata bahasanya, tutur katanya tuh yang kurang baik mungkin, masih ada yang berkata kasar gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana sih pendapat Ibu kalau misalnya ada anak murid di sekolah mungkin ya, dia misal ingin menulis di sebuah buku atau kertas gitu Bu, menulis sesuatu mungkin kayak dongeng atau pidato gitu Bu. Nah, dia tuh pas lagi nulis kadang ada yang bahasanya formal, tiba-tiba berubah lagi ke bahasa gaul gitu, tiba-tiba berubah lagi ke bahasa formal gitu. Nah, menurut pendapat Ibu gimana tuh Bu? Itu sebuah proses bahwa bahasa Indonesia tetap, jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia tetap harus diutamakan. Lestarikan bahasa daerah. Kita tidak boleh melupakan bahasa daerah. Ya, jadi utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi tiga-tiganya penting. Penting semua berarti ya Bu ya? Artinya apa? Asal kita bisa menempatkan kapan kita harus berbahasa Indonesia dengan baik, semua dalam situasi resmi baik formal maupun non formal harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Yang kedua, bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Lestari itu apa?
Lestari itu apa ya? Ada bisa bantu jawab nggak nih, Steve Boys? Jadi lestarikan bahasa daerah itu kita harus mengabadikan bahasa daerah, tidak boleh melupakan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya, kuasai bahasa asing. Kalau kamu bisa bahasa asing, entah bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya, insya Allah kamu akan dipermudah dalam mencari pekerjaan, berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini. Gitu. Berarti Jadi harus- tiga-tiganya harus kuasai. Saat kamu menulis hal-hal yang formal, kamu harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Oke. Berarti emang harus tiga-tiganya harus dikuasai ya Bu ya, buat biar kita bisa ngerti juga kalau misalnya menulis sesuatu gitu ya Bu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong tentang bahasa nih Bu, Ibu bisa bahasa apa lagi sih selain bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia jelas itu wajib tahu. Bahasa daerah Ibu tahu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Kemudian kalau bahasa Inggris sedikit, tapi nggak bisa kalau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, tapi kalau sekedar kosakata yang pragmatis, Ibu masih bisa. Oh masih ada dikit-dikit lah ya Bu yang ngerti bahasa lain itu. Tapi kalau saya bisa bahasa Sunda tahu Bu. Oh, ya kumaha ada mah. Gitu kan. Ibu juga bisa dikit-dikit. Tetangga orang Sunda, tinggal di Jawa Barat, Depok. Iya kan? Iya sih Bu. Saya mungkin bisa dikit-dikit kayak Kunaon teh, hayang jajan, atau punten Kang gitu. Oke, aduh gara-gara ngomongin bahasa, saya jadi lapar nih Bu. Oh, apa? Iya jadinya Oh, Bu. iya. Kita manggil si Teteh dulu kali ya Bu ya? Oh iya, teteh mana ada tetehnya? Teh, punten teh, api nuju lapar nih. Aduh. Mangga. Duh, ini enak nih kayaknya nih. Yang pasti si ibu haus. Lapar. Udah capek-capek ngomong gitu. Terima kasih. Kasih. Nuhun. Kayak atur nuhun teh. Oke, bilang nuhun. Silakan Bu, dimakan Bu. Iya, minum aja kali ya. Iya kali Bu ya. Aku minum juga deh, biar ikutin Ibu. Aduh. Haus banget Ibu. Ibu tuh minumnya banyak. Sehari bisa 3 tumbler. Aduh. Nanti kan di itu kan diedit kan kalau iya kan. Iya Bu. Oh ya, aku mau nanya lagi nih Bu. Ibu kan sebelum jadi guru PNS, Ibu pasti udah ngelewatin tes CPNS dengan usaha dong ya Bu ya. Nah, kira-kira apa aja sih Bu yang harus di-prepare gitu kalau misalnya ingin melewati tes CPNS itu? Ya, Bu? betul. Ibu ikut tes CPNS 5 kali. Ya. Jadi pertama masih zaman belum komputer. Belum komputer. Belum ada komputer. Jadi masih pakai kertas. Tesnya di di Istora Senayan. Di gedung zaman dulu masih belum direnovasi di GBK. Oh di GBK? Iya betul. Pakai tulis tangan, pakai silang-silang. Itu tahun 91 baru lulus. Oke. Ibu lulus kuliah 91 langsung ada pembukaan CPNS. Tapi guru bahasa Indonesia dibutuhkan hanya 2, hanya 1, hanya 3. Itu dari dulu yang namanya PNS itu sulit. Untuk masuk PNS itu sulitnya luar biasa. Waduh, susah banget ya Bu. Artinya kalau kita nggak mau berjuang, kita nggak mau belajar dan lain sebagainya, mungkin nggak akan dapat. Ya. Sampai berapa kali? Nah, tes sampai Ibu ingat tes pertama di Senayan, Di sini. tes kedua di SMA 3 Setiabudi, tes ketiga di SMP 19 Jakarta, tes keempat di SMP 70. Dan yang terakhir yang Ibu dapat lulus di SMP 13 Jakarta. Di SMP Negeri 13 Jakarta itu Ibu lulus PNS. Luar biasa. Oke. Perjuangannya setiap mau ada tes, dan kebetulan saat yang tahun 1998 itu banyak dibutuhkan guru bahasa Indonesia. Ya, Ibu belajar dengan sungguh-sungguh
satu sekolah ibu di SMK yang lulus 2, guru sejarah IPS dan guru bahasa Indonesia ibu. Oh ibu, oke. Yang ikut padahal setiap tahun ikut semua. Jadi kalau guru-guru swasta, Iya. guru-guru yang belum PNS, itu setiap ada pengumuman, oh dibutuhkan CPNS, guru bahasa Indonesia, sekian orang dan lain sebagainya, itu pasti kita berpacu nyari informasi dan berpacu nyari soal-soal. Zaman dulu belum ada internet. Jadi kita nyari soal-soal yang tahun-tahun lalu, soal-soal tes CPNS. Dan alhamdulillah lulus. Yang pertama ditempatkan di SMP negeri berapa tadi? SMP 13 apa berapa tuh? Enggak, yang ibu ditempatkan PNS-nya di mana tadi? Di SMP 1. 105? Ya. Lupa lagi. Pertama SKPNS ibu SMP negeri 105 dekat rumah Pak Rahman. Dekat rumah Pak Rahman? Iya betul. Deket dong. Iya, jauh. Pak Rahman rumahnya jauh. Pak Rahman berangkatnya subuh. Ya daerah situ SMP negeri 105. Oke. Ya, ya itu hanya 2 tahun. Oh, berarti perjuangannya buat Luar ngelewatin. biasa. Artinya apa? Kalau kita mau sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu, nggak semudah membalikan telapak tangan. Apapun perlu diupayakan, apapun perlu diusahakan. Kalau kita punya keinginan. Oke. Berarti kalau misalnya buat ngelewatin tes CPNS, perjuangannya susah banget ya Bu ya. Betul. Apalagi dulu belum ada internet ya kan. Iya, semua manual. Oh, pakai kertas ya Bu ya. Iya. Tapi setelah itu yang tahun 90 ke sini udah hampir tahun 2000 sudah pakai LJK. Tahu LJK? Nggak tahu Bu, RJK itu apa ya Bu? Lembar jawaban komputer. Lembar jawaban komputer yang dihitam-hitamin bulat-bulat gitu. Oh, jawaban komputer ya, baru tahu tuh saya Bu. Oke, aku mau nanya lagi nih Bu. Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu pernah nggak sih ngerasa greget gitu sama murid-murid Ibu gitu di sekolahan? Mungkin kayak misalnya Ibu ngasih tugas ke mereka, bikin pidato atau bikin dongeng gitu Bu. Nah, pas mereka ngumpulin tugasnya, ada yang nulisnya acak adul gitu Bu, kayak misalnya Sesuai ejaan. ejaan gitu. Ada yang misalnya nulis nama kota Bandung, B-nya kecil, B-nya kecil, A-nya gede gitu Bu. Nah kira-kira gimana sih pendapat Ibu? Ya itulah kadang-kadang ibu merasa gini, padahal sudah ibu ajarkan berkali-kali. Huruf kapital itu kapan sih digunakan? Awal menulis nama orang, nama tempat, itu kan. Kemudian judul buku, judul film, tapi teori sudah diberikan, konsep-konsep sudah diberikan. Kadang-kadang masih ada anak-anak yang lupa. Awal kalimat huruf kecil pasti ibu koreksi itu. Kemudian di yang disambung, di yang dipisah, ke yang disambung yang mana, ke yang dipisah mana. Itulah yang kadang-kadang ibu kadang-kadang suka, ini udah diajarin tapi belum ngerti juga. Sedih Bu, ya. Banyak juga ya Bu ya. Ya, makanya kalau umpamanya diajarin harusnya sekali ngerti dan dipraktekkan. Jangan hanya cuma Teori. Ya, yang penting justru penerapannya, aplikasinya. Setiap kamu nulis, oh ya ingat, nih kata Bu Mis, awal kalimat harus huruf besar. Oh iya, ini nama orang huruf besar. Oh ini judul buku, awal kalimat huruf besar. Harusnya setiap kamu menulis ingat. Oh iya sih Bu, berarti cara ngatasinya itu ya daripada teori terus mending kita harus praktek ya Bu ya. Biar ngerti gitu anak-anak murid, buat tahu gimana cara baca pidato, cara baca dongeng gitu ya Bu ya. Iya sih Bu. Tapi kalau misalnya menurut Ibu sendiri, nilai hidup apa sih Bu yang Ibu pegang pas lagi yang Ibu selalu pegang lah pas lagi Ibu ngajar gitu? Kehidupan, prinsip dalam hidup ya. Iya prinsip. Ya. Lakukanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh. Oke. Ya, lakukanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apapun niat kita, kalau kamu melakukan dengan sepenuh hati, hasilnya insya Allah akan bagus. Ya, jadi melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, apapun, entah itu kamu belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah juga dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan berhasil. Oh iya sih Bu. Berarti Ya.
kita harus bersungguh-sungguh ya Bu, Iya. supaya kita bisa berhasil ya Bu ya. sepenuh hati, melakukan apapun dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Yang setengah hati ya Bu ya. Iya sih Bu. Saya setuju sih Bu. Karena kan kalau misalnya kita ngelakuin setengah-setengah hati doang, hasilnya nggak akan ini ya Bu ya, nggak akan memuaskan kita sendiri gitu ya Bu ya. Iya sih Bu. Aduh, kita kayaknya udah sampai di pertanyaan penghujung nih Bu. Aduh. Oke. Atau enggak Ibu bisa nggak sih kasih satu pesan untuk siswa yang lagi nonton gitu Bu, atau kepada SP Voice yang lagi nonton? Ya. Kepada semua yang nonton Oke. acara SPP, pesan Ibu satu, ya, bahwa keberhasilan Hah? atau kesuksesan bukan hanya milik orang yang pinter. Keberhasilan bukan hanya milik orang yang cerdas, tapi keberhasilan adalah milik orang-orang yang mau berusaha dan kerja keras. Ya, berusaha apa? Ya berusaha untuk meraih cita-cita dengan baik. Ya, jadi kalau kamu umpamanya merasa tidak cerdas, biasa-biasa saja, bukan berarti itu menutup kamu untuk sukses atau berhasil, bukan. Ya, keberhasilan adalah milik orang-orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Oke, beri Ya. tangan dong. Ya, keberhasilan bukan hanya milik orang-orang cerdas. Oh iya Ya, sih Bu. jadi kalau yang udah pinter, udah cerdas, artinya kamu udah punya kelebihan. Iya sih. Ya, Lebih. sudah punya kelebihan, tinggal nambah lagi belajar dan lebih berusaha kerja keras lagi. Kita harus lebih berusaha lebih keras lagi ya Bu ya, kalau misalnya untuk melakukan sesuatu. Iya sih Bu. Oh ya, aku mau nambahin satu pertanyaan lagi nih Bu buat Ibu. Kegiatan apa sih yang Ibu bakal fokusin gitu pada saat Ibu masa pensiun? Yang pasti karena ibu seorang ibu rumah tangga, ibu fokus pertama menjalani kehidupan rumah tangga, kegiatan-kegiatan rumah tangga, dan yang terutama karena ibu hobinya masak. Setelah ibu berumah tangga, ibu hobi masak, masak apapun, ya. Jadi ibu tekuni itu, ya. Ibu tekuni itu, mengurus rumah tangga, kemudian hobi masak. Kadang-kadang ibu juga nyanyi, karaokean, boleh kalau hari Sabtu atau Minggu, ya, untuk hiburan. Oh, hiburan ya Bu. Tapi ibu juga mengisi luangnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau religius. Gitu. Berarti Ibu mengisi kegiatan pensiun dengan cara mungkin kayak karaokean tadi kalau misalnya Iya. lagi free gitu ya Bu ya. Masak, Masak. ngaji. Ngaji. Juga utama setiap ada waktu luang. Ya, kita semampu kita. Kalau kita belum bisa ngaji maksimal, kita harus belajar. Karena belajar dalam agama Islam adalah harus sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat. Apalagi seusia kalian. Ya, itu waktunya belajar. Iya sih Bu. Belajar sepanjang hayat ya Bu ya, biar kita terus mendapat informasi gitu ya Bu ya. Mau sampai tua pun, sampai kita tiada gitu ya Bu ya. Oke. Aduh, kayaknya nih Kita udah nanya-nanya nih Bu. Saya pegel-pegel nih kayaknya. kayaknya kita lanjut ke games aja gimana nih Bu? Boleh. Aku punya games namanya itu Saha. Tagline-nya sambung pribahasa. Ya. Jadi nanti aku bakal kasih peribahasa depannya ya Bu. Nanti Ibu ngelanjutin di belakangnya Bu. Nih, Ibu bisa ya? Bahasa Indonesia masih diremehin peribahasa. Oke, yang pertama itu belakang parang sekalipun Jika diasah akan tajam. Aduh, aku nggak expect loh Bu kalau misalnya Ibu bisa jawab. Padahal menurut aku belakang parang sekalipun jika diasahkan tajam ini lumayan susah loh Bu peribahasanya. Emang artinya tuh apa ya Bu? Belakang parang sekalipun, jika diasah akan tajam juga. Parang itu sejenis pisau lebih besar. Belakang parang artinya punggung pisau. Punggung pisau, belakang parang. Kalau tiap hari diasah bisa tajam. Artinya sebodoh-bodohnya atau sekurang-kurangnya anak, kurang pinter, kurang kreatif, kurang cerdas, akan kalau diasah setiap hari dengan cara apa? Belajar yang rajin, gigih berusaha, pasti dia akan sukses dan akan pintar juga. Ya, dia akan bisa berhasil. Ya, jadi tidak hanya orang-orang yang cerdas saja yang berhasil,
tapi siapapun punya hak untuk berhasil. Oh, berarti kalau misalnya ada anak yang kurang pintar atau berbakat, kalau misalnya diasah, dia bakal Rajin belajar. Ngasahnya gimana? Rajin belajar, gigi berusaha, rajin berdoa. iya sih, Bu. Bisa. yang penting berusaha ya Bu ya. Karena otak itu bisa dilatih sama halnya dengan otot. Otak itu bisa dilatih. Ya, latih setiap hari. Baca setiap hari, belajar setiap hari. Pasti dia akan bisa. Oke. Ya. Oke, berarti kita lanjut ke game yang kedua ya Bu ya. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Oh, ini aku peribahasanya pernah denger deh Bu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi aku lupa deh artinya itu apa ya Bu ya? Pernah dengar? Sebuah pekerjaan yang berat sekalipun kalau dikerjakan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, jadi pekerjaan apapun seberat apapun kalau dikerjakan secara bersama-sama jadi lebih ringan. Oh, berarti kalau dikerjain bareng-bareng makin ringan ya Bu ya. Jangan dikerjain sendiri mulu gitu ya. Oke, kita lanjut games yang ketiga ya Bu. Padi semakin berisi, Semakin merunduk. padi semakin berisi, semakin merunduk. Ini aku masih kurang ngerti deh, Bu. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, kita harus belajar seperti ilmu padi. Semakin banyak ilmunya, kita harus semakin rendah hati. Gak boleh sombong. Padi kalau semakin berisi, dia semakin merunduk. Kalau belum ada isinya diri. Ya, artinya apa? Kita sebagai manusia belajar dengan ilmu padi. Ya, kalau kita banyak ilmunya, kaya, pinter, cerdas, nggak perlu sombong. Tapi harus rendah hati. Berarti makin banyak ilmunya, makin rendah hati kita ya Bu ya. Iya sih Bu. Oke, kita lanjut lagi ke games selanjutnya. Air beriak tanda. Tak dalam. Nah, kalau air beriak tanda tak dalam, aku pernah dengar sih Bu nih, air beriak tanda tak dalam. Setahu aku ini orang yang yang banyak bicara biasanya kurang ilmunya. Itu benar nggak sih Bu? Ya, betul. Ya. Jadi air beriak itu banyak bicara, banyak bergerak segala macam. Biasanya sedikit ilmunya. Ya. Jadi kebalikan dari air tenang menghanyutkan. Kalau air tenang menghanyutkan biasanya orang-orang yang diam, orang-orang yang tenang, malah justru banyak ilmunya. Gitu. Berarti nggak semua anak yang diam kayak gitu culun ya Bu ya pertambangannya, tapi kadang ada yang punya banyak ilmu gitu ya, banyak pengetahuan. Pinter, banyak pengetahuan. Iya sih Bu. Oke, kita lanjut lagi. Air susu dibalas. Dengan air tuba. Nah, kalau ini air susu dibalas air tuba. Aku belum pernah dengar. Jujur aku belum pernah dengar Ibu. Ini artinya apa ya Bu? Sebuah kebaikan. Air susu kan diidentikan dengan kebaikan, kebahagiaan. Tapi dibalas dengan kejahatan. Aduh. Kemunafikan. Jadi orang sudah melakukan sesuatu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada kita, tapi justru dibalas dengan kejahatan. Aduh. Itu namanya air susu dibalas dengan air tuba. Kalian tidak boleh prinsip seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Kalau orang baik sama kita, kan kita harus lebih baik lagi dengan orang lain. Iya sih Bu. Tapi kenapa ya banyak orang-orang yang udah kita baikin gitu, ternyata dia malah jahatin kita, padahal kita udah nolongin mereka gitu ya Bu. Ya? Ada, Pak. Iya sih Bu ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin. Waduh, ini kayaknya kita udah habis nih Bu gamesnya Bu. Tapi nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan dong buat Bu Bisakti. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banget buat Ibu karena udah nyempetin waktunya gitu Bu buat datang ke acara ini. Karena yang harusnya Ibu udah menjalani waktu pensiun, sekarang malah sudah datang ke sekolah lagi kan, jadi capek gitu ya Bu ya. Terima kasih kembali. Ibu juga senang diundang di SPP acara kalian. Ya. Ibu senang, Ibu bangga kalian sudah bisa membuat acara seperti ini. Makasih Bu ya. Oh ya, ada nggak sih pesan-pesan terakhir atau mungkin Ibu mau menyampaikan motivasi
atau pantun gitu Bu kepada para SP Voice yang mau disampaikan? Tadi kan sudah. Mungkin Ya, Bu. tadi udah. iya. Bahwa tadi manjada wajada. Ibu pesan 2. Manjada wajada dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa berhasil. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Nah, kalau khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Tepuk tangan dong buat Bu Mislati. Oke, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Ibu Mislati karena udah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara kali ini. Oh ya, sebelum aku tutup acaranya, aku ada pantun nih Bu buat penutupan. Tapi nanti pada jawab cakep ya, ya. Kalau nanti dikira asik sendiri lagi. Oke. Tumbuh merata pohon benih. Cakep. Tulus ikhlas dalam beriman. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman.